Setelah tadi kalian menonton video pembelajaran proses menstruasi dan fertilisasi sampai tadi proses kehamilan, berikutnya materi terakhir pada sistem reproduksi adalah penyakit pada reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kita kembali lagi ke PowerPoint Ibu. Itu penyakit pada sistem reproduksi manusia, upaya dan pencegahan pada sistem reproduksi ya. Tujuan pembelajaran, kalian harus tahu macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, kemudian kalian harus tahu upaya pencegahannya. Ya, penyakit pada sistem reproduksi yang kita pelajari antara lain ada 6. Nah, ada gonore, sifilis, herpes simplex genitalis, AIDS, keputihan. Nah, ini nggak nyambung ya, Nak ya. Ini keputihan, kemudian yang keenam adalah epidemitis ya. Di penyakit reproduksi kalian harus tahu jenis apakah yang menyerang itu bakteri, virus, atau jamur. Nah, apa sih gonore? Kalian perhatikan pada PowerPoint Ibu. Gonore atau gonorrhoe ini penyakit reproduksi di mana alat kelamin penis itu mengeluarkan nanah. Ini oleh siapa? Oleh bakteri. Apa nama bakterinya? Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini jadi kalian harus tahu nama bakteri yang menyerang gonore atau gonorrhoeae yaitu Neisseria gonorrhoeae. Kalian lihat clue-nya. Gonorrhoeae berarti nama bakterinya ada kalimat gonorrhoeae-nya. Kemudian yang kedua, penyakit sifilis atau yang disebut dengan raja singa. Apa nama mikroorganismenya? Yaitu Treponema pallidum. Ini nama bakteri ya, ini bakteri yang menyerang pada vagina atau penis ya. Kemudian yang ketiga herpes simplex genitalis. Ini yang menyerang virus. Kalau tadi si sifilis, gonore itu bakteri, sedangkan herpes simplex genitalis itu jenisnya virus. Apa nama virusnya? Virus herpes simplex 2 yang disingkat dengan HSV2. Nah, ini menyebabkan ya penyakit pada alat kelamin. Kemudian yang keempat AIDS ya. AIDS ini penyakit AIDS yang menyerang kekebalan tubuh akibat oleh siapa? Oleh virus. Apa nama virusnya? HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian yang kelima, keputihan. Apa nama mikroorganismenya? Namanya itu jamur ya, dia menginfeksi bagian vagina, dinding vagina. Ini jamur namanya Candidiasis. Kemudian yang keenam epididimitis ya. Ini ada di laki-laki ya, diserang oleh bakteri Escherichia coli dan bakteri sejenisnya. Ini menyerang pada kandung kemih, uretra dan prostat. Ya, jadi ada beberapa jenis penyakit reproduksi pada manusia yang kita pelajari hanya ada 6. Ya, bagaimana sih upaya untuk mencegahnya ya? Salah satunya kalian harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Ya, kalian harus mengganti pakaian dalam kalian, kemudian jaga badan kalian, harus benar-benar jaga kesehatan dari pola makan, ya, pola istirahat kalian, dan pakaian kalian juga harus diganti, sering-sering diganti. Demikian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Ya, Ibu tutup PowerPoint Ibu. Kalian sudah mengerti dari awal materi, mulai dari pembelahan, kemudian dari nama-nama organ kelamin reproduksi baik pada wanita, pada laki-laki, fungsinya, kemudian tadi ada video pembelajaran mengenai menstruasi, ya kalian harus tahu ada fase-fasenya, ada 4 fase, setiap fase tadi kalian harus tahu nama hormon-hormonnya, kemudian di proses fertilisasi pembuahan terjadinya di mana, di oviduct, sperma bertemu dengan ovum, terjadi pembelahan dari mulai zigot ya, dari mulai asalnya zigot sampai menjadi embrio, kemudian tertanam di dinding rahim, penanamannya tadi namanya nidasi atau implan ya, menempel pada dinding rahim, kemudian di proses kehamilan ada yang namanya plasenta,
ada namanya amnion, harus tahu plasenta itu yang kita kenal dengan ari-ari, amnion itu air ketuban, fungsinya plasenta memberi makanan, kemudian amnion tadi untuk menjaga agar bayi tidak istilahnya kedudukannya tetap ya, tidak ada goncangan walaupun ibunya salah, walaupun ibunya melakukan aktivitas sehari-hari, bayi di dalam rahim ibu tetap terjaga karena ada amnion ya. Kalian harus tahu di dalam air ketuban itu ada kandungannya ya, sehingga itu tidak membuat bayi rentan terhadap bakteri atau apapun yang masuk. Ya, demikian materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan. Cukup sekian. Ibu doakan semoga kalian di pandemi COVID ini, walaupun kita tidak bertatap muka, Ibu doakan kita selalu sehat. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Ya, anak-anakku kelas 9, SMP 95. Ibu akan tutup penjelasan materi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.